Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Latifatul Wahiziroh, NIM 430401936. Saya berasal dari kelas PIJ. Di sini saya akan sedikit merangkum mengenai materi manusia dan Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi aspek positif dan aspek negatif yang dimiliki oleh manusia. Aspek positif dari manusia yaitu 1. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di bumi. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Yang kedua, manusia mempunyai kekuatan dan kemampuan yang paling tinggi di antara seluruh makhluk karena mereka memperoleh pengetahuan dan ilmu. Yang ketiga, manusia dibekali fitrah. Secara intuisi mereka akan beriman dan beragama. Yang keempat, manusia gabungan antara natural dan ekstranatural yang material maupun non-material serta jasmani dan rohani. Yang kelima, penciptaan manusia dengan perhitungan yang matang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek negatif manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang berbunyi, manusia itu keji dan bodoh. Ada pula ayat lain yang menjelaskan tentang aspek negatif dari manusia. Misalnya, Quran Surat Al-Isra ayat ke-11, Al-Alaq ayat 6-7, dan ayat-ayat lainnya. Bisa cari sendiri di Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian, manusia dan takdir. Tidak ada keraguan bahwa takdir Tuhan ada, tetapi takdir tidak membatasi kemerdekaan manusia. Takdir dibedakan menjadi dua, yaitu qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah tentang kejadian atau peristiwa, sedangkan qadar adalah estimasi tentang fenomena atau kejadian. Takdir Tuhan meniscayakan kejadian itu terjadi hanya melalui sebabnya. Lalu, apakah manusia baik atau buruk? Al-Quran menerangkan bahwa manusia seperti apa yang terpuji dan manusia seperti apa yang tercela. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 dan Al-A'raf ayat 179. Pada dasarnya, semua manusia itu lahir dalam keadaan baik. Tapi setelah berkembang dan tumbuh, manusia bisa memilih sendiri dia akan kemana. Mereka bisa menjadi baik ataupun bisa menjadi buruk. Hal itu sama saja seperti manusia bisa beriman, tapi ada juga yang tidak beriman. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia yang tidak beriman bukanlah manusia yang hakiki. Manusia yang mengimani realitas tunggal maka akan mengingatnya, sehingga dia mempunyai kualitas unggul. Namun, apabila seorang tidak beriman dan tidak mengimani realitas tunggal, dia ibarat pohon yang putus hubungan dengan akar-akarnya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi tentang peran efektif manusia dalam membangun masa depannya. Manusia mempunyai dorongan akal dan kehendak sehingga dia bisa menentukan nasibnya sendiri di masa depan. Peran manusia ini lebih efektif, lebih ekstensif, dan lebih luas karena dalam menentukan masa depannya dia mempunyai 3 ciri khas, yaitu yang pertama, keleluasaan informasi. Karena manusia memiliki pengetahuan, jadi memudahkan mereka untuk memperoleh informasi yang belum mereka ketahui. Yang kedua, keleluasaan hasrat. Manusia itu memiliki banyak keinginan, sehingga bagaimanapun caranya mereka akan mengusahakan agar semua keinginannya dapat tercapai. Yang ketiga, kemampuan khusus untuk membentuk dirinya sendiri. Kemampuan ini berkat dari pengetahuannya. Manusia mampu mendudukkan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya sendiri. Karena manusia mempunyai kemampuan untuk membentuk diri, di masa depan mereka bebas untuk membentuk dirinya sesuai hatinya. Mereka bisa memilih mereka ingin menjadi apa. Mereka bisa menjadi penentu masa depannya. Mereka bisa mewujudkan semua impian dan cita-citanya. Lalu, materi tentang manusia dan kewajiban. Manusia merupakan makhluk yang unik karena memiliki suatu bakat yang luar biasa untuk bertindak dalam kerangka serangkaian hukum konvensional.
manusia terikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu. Jadi diharapkan manusia dapat memenuhi segala kewajiban-kewajibannya. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, perlu memperhatikan keadaan-keadaan esensial berikut. Yang pertama, kedewasaan. Perlu diketahui bahwa kedewasaan merupakan syarat utama untuk melaksanakan kewajiban, tetapi tidak untuk kesalahannya. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang belum dewasa maka tidak mempunyai kewajiban, tetapi jika melakukan suatu kewajiban yang mestinya dilakukan, maka akan sahlah kewajiban yang dilakukannya itu. Seseorang yang dikatakan dewasa jika ia bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mereka dapat bertanggung jawab dan dapat berpikir positif. Yang kedua, kearifan. Sama halnya dengan individu yang belum dewasa tidak dikenai tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tertentu. Manusia juga tidak berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya jika dia tidak dalam keadaan sehat atau dia belum sembuh. Yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran. Manusia dapat menunaikan semua kewajiban-kewajibannya jika mereka sadar akan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka dari dini kita perlu mengenalkan kewajiban-kewajiban kita. Yang keempat, kekuatan fisik dan mental. Kewajiban yang dibebankan manusia haruslah selaras dengan kekuatan mental dan fisik dari manusia tersebut. Dengan kata lain, karena kemampuan seseorang itu terbatas, maka kewajiban-kewajiban yang diberikan itu pun harus sesuai dengan batasan kemampuan dari manusia itu sendiri. Yang terakhir, kita akan membahas tentang manusia dan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat membawa manusia pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, dampak negatifnya cukup besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Maka dari itu, kita memerlukan agama untuk mengarahkan keselamatan dan kebahagiaan umat di dunia. Dengan agama bisa digunakan sebagai pegangan agar ilmu yang kita peroleh lebih bermanfaat. Dengan ilmu kehidupan manusia, menurut Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya yang lain, karena dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Selain itu, ciri manusia menurut Islam adalah makhluk yang paling unik. Manusia memiliki potensi, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia sebagai khalifah di bumi manusia memiliki perasaan, kemauan, atau kehendak. Secara individual, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berakhlak. Oke, cukup sekian materi tentang manusia dan Al-Quran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.